Ada 3 hal kita pelajari tadi malam. Cece Loren sempat memberikan rekapitulasi kesimpulan daripada khotbah saya tadi malam, Bapak Ibu Saudara, dan saya sangat percaya bahwa kita semua sangat mengerti firman Tuhan tadi malam, karena sebetulnya firman Tuhan tadi malam itu sangat mudah untuk kita bisa pahami ya Bapak Ibu ya. Sangat mudah untuk kita pahami, puji Tuhan, haleluya. Oke. Ya. Jadi kita akan lihat di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu, hari ini kalau Anda mengikuti di page kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masukin hari ketiga membaca Alkitab dari Injil Lukas. 24 hari menjelang Natal, kita diajak untuk membuka Alkitab kita, membaca setiap hari itu satu pasal ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari itu satu pasal, dan saya bersyukur sekali sama Tuhan ketika saya membaca pasal pertama Injil Lukas, Tuhan bukakan rahasia firman yang saya sudah bagikan tadi malam bagian pertama, dan hari ini pagi ini saya bagikan bagian kedua. Makanya harusnya pagi ini jadwal Evangelis Crispin, dan mungkin mereka tidak sempat ikut tadi malam karena pelayanan mungkin, jadi mereka tidak dengarkan. Tadi sudah siap untuk live, it's okay. Dan kita akan melihat bagian yang kedua, Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 63-64. Pastor Ferry tolong baca. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Haleluya. Namanya adalah Yohanes. Amin. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lisannya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita perhatikan kebenaran firman Allah ini. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita membuka mulut kita untuk bisa menyembah Dia, untuk bisa memuji Dia. Bapak Ibu, tadi malam saya katakan, sebelum kita tidur, mari buka mulut kita. Sebelum kita tutup mulut kita, mari kita buka mulut kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat kita bangun pagi, mari kita buka mulut kita lebih dahulu untuk memuji Tuhan. Nah saudara, saya sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Saya coba udah tidur duluan, kita jalan-jalan tengah malam keliling kota Bapak Ibu Saudara. Dan pulang saya bilang, Pastor Ferry tolong bangunin saya jam 5 pagi, karena saya mau live. Dan saya sudah tidur 1 jam Bapak Ibu. Saya berusaha untuk begitu tenangnya di tempat tidur, tidak bergoyang-goyang, tetapi tetap saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Dan pada akhirnya saya coba buka YouTube dan saya cari lagi untuk ayat-ayat yang kita akan baca pada hari ini, dan saya bisa posting. Masih subuh tadi pagi saya sudah posting untuk bacaan kita di pasal 3 Injil Lukas. Saya terus memuji Tuhan, saya terus menyembah Tuhan. Saya katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mulut saya langsung terbuka untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya menangis di hadirat Tuhan. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Tapi bangun pagi, saya langsung bisa memuji Tuhan. Saya langsung bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Nggak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Nggak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di dalam Injil Lukas pasal 1 ini kita belajar, Bapak Ibu, semalam kita sudah belajar bagaimana kita mendapatkan contoh dari sebuah video yang saya belum menemukan, jadi saya belum bisa bagikan di page kita, tentang orang yang tidak tahu mengucap syukur. Dia sudah punya mobil limosin, tapi dia menginginkan pesawat superjet pribadi seperti teman-temannya yang punya, teman-temannya punya, dan kemudian orang datang dengan mobil yang lebih murah dari dia, dan dia bilang, aduh aku pengen punya mobil seperti kamu, kalau aku punya mobil seperti kamu pasti aku berbahagia. Sementara dia saja nggak berbahagia dengan mobil limonya. Dan kemudian seorang ibu lari-lari untuk kejar bis, dan kemudian dia bilang, orang itu sudah tendang mobilnya, dan kemudian ibu bilang, kenapa? Ya saya kesel karena saya pengen mobil yang seperti itu, limo gitu. Tetapi ibu ini bilang, saya ini mesti cari bus, saya mesti ngejar bis ya. Dan seterusnya sampai kita bertemu dengan orang yang cacat pakai kursi roda.
Ketika orang yang naik sepeda bilang, kenapa kok kamu masih tetap bisa mengucap syukur, berbahagia, sementara kamu itu kakimu nggak bisa jalan, kamu pakai kursi roda. Ibu ini cuma memberikan pesan sambil mengayuh kursi rodanya dengan tangannya, dia berkata, setidaknya aku masih punya tangan. Bapak Ibu, nah ini orang-orang, kenapa orang tidak mampu mengucap syukur? Kita sudah lihat tadi malam, kenapa orang tidak bisa mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur itu adalah orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab mereka. Orang tidak tahu mengucap syukur itu akan mengabaikan tanggung jawab mereka. Yang kedua, mereka akan melihat apa yang ada pada mereka itu tidak cukup. Mereka selalu merasa kekurangan. Orang yang tidak mengucap syukur itu adalah karena orangnya selalu merasa kekurangan. Dan yang ketiga, orang yang tidak bisa mengucap syukur itu adalah orang itu yang selalu menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak pernah berpikir bahwa barangkali saja dia punya kesalahan. Kesalahannya sesungguhnya adalah tidak mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, daripada kita mengeluh dengan keadaan yang tidak bisa kita ubah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Saya merenung-renung tadi pagi, dan saya berdoa, saya doakan dalam doa pagi tadi kami suami istri dengan Pak Soferi. Bapak Ibu, saya katakan begini dalam doa kami, Tuhan, sesungguhnya yang Engkau perhatikan, yang Engkau amat-amati dari surga itu bukan besar kecilnya masalah kami, Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa Engkau paling memperhatikan respon kami menghadapi masalah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, respon kita ketika menghadapi masalah, itulah yang diperhatikan oleh Tuhan. Itulah yang akan mendapatkan penilaian Tuhan. Kita ini berkenan sama Tuhan atau tidak. Kita ini akan dibantu oleh Tuhan untuk melewati masalah kita atau tidak. Kita ini akan dipercayakan kepada hal yang lebih besar lagi atau tidak. Respon kita. Nah, kalau respon kita mengeluh, respon kita tidak bisa mengucap syukur, bagaimana bisa kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi? Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Sebab itu perhatikan kebenaran firman Allah. Daripada kita mengeluh dengan keadaan yang tidak bisa kita ubah, kenapa kita tidak mencari sesuatu yang masih kita punya, yang bisa kita syukuri di hadapan Tuhan? Sekali lagi tadi malam kita belajar Matius 25, ada perumpamaan tentang 3 talenta dari orang yang punya talenta. Dia memberikan kepada satu orang 5 talenta, yang orang kedua dikasih 2, orang ketiga dikasih 1. Nah, perhatikan. Dia adalah orang yang punya 1 ini tidak melihat bahwa aku masih punya 1, aku punya 1 loh, aku dikasih 1 loh ya. Itu tanggung jawab. Talenta adalah tanggung jawab kita. Umur adalah tanggung jawab kita. Waktu adalah tanggung jawab kita yang dikasih sama Tuhan. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Bagaimana kita menggunakan harta kita? Harta adalah tanggung jawab kita untuk mengelola. Bagaimana kita menggunakannya? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita akan dinilai oleh Tuhan untuk ketika kita mengelola tanggung jawab pelayanan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, paling tidak di perumpamaan tadi malam tentang talenta di Matius 25, Bapak Ibu Saudara, kita melihat beberapa ayat situ. Mungkin Pastor Ferry bisa sampai bacakan yang ayat terakhir yang kita baca tadi malam. Iya. Perumpamaan talenta. 20. Iya. Matius 25 ayatnya yang ke 24, 25 dan 30. Iya. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Perhatikan tentang pikiran daripada hamba yang jahat ini Bapak Ibu ya. Hamba yang dikasih 1 talenta dan tidak bertanggung jawab, pikirannya penuh dengan kejahatan, pikirannya menyalahkan tuannya. Iya. Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
Perhatikan Bapak Ibu, orang yang tidak menghargai tanggung jawab, orang yang tidak tahu mengucap syukur, orang yang selalu menyalah-nyalakan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, adalah orang yang benar-benar punya hati yang membatu, punya pikiran yang keras, punya sifat yang buruk. Perhatikan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat, Ini jahat hamba dan ini. malas. Perhatikan, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang selalu melihat kekurangan-kekurangannya, orang yang tidak mengucap syukur dengan sedikit yang ada padanya adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana Dan berpikiran aku tidak jahat menabur, tentang Tuhan. dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Perhatikan, jika kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang diberikan Tuhan sama kita tidak bertanggung jawab, akan diambil daripada kita. Jika kita menyanyiakan usia kita, umur hidup kita yang terbatas ini, yang Tuhan kasih sama kita, apakah Allah tidak bisa memendekkan umur kita? Apakah Allah tidak akan bisa membuat kita tidak berumur panjang? Kalau hartamu tidak engkau bertanggung jawab mengelolanya, apakah Allah tidak bisa mengambil hartamu dan memberikan kepada orang lain? Makanya saya bilang tadi malam, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara pemirsa doa bersama Pastor Ferry Irene, morning altar atau altar malam tadi malam, jika Anda tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dikasih sama Tuhan, aku meminta deh Tuhan ngasih ke aku gitu ya. Karena kita merasa terlalu sedikit, satu, orang lain dapat dua, orang lain dapat tiga. Kok aku dapat satu sih? Tuhan kok nggak adil sih? Keadaan ini nggak adil bagiku. Kenapa nggak mensyukuri yang satu yang diberikan? Lanjut. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang. Perhatikan, yang mempunyai 10 setiap talenta, setiap tanggung jawab, setiap berkat, setiap usia, setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang diberikan Tuhan sama kita, yang kita tidak bertanggung jawab, yang kita terus mengeluh, Bapak Ibu Saudara, itu akan diambil daripada kita loh Bapak Ibu. Itu diambil dari kita. Saya nggak mau. Apa yang Tuhan udah kasih ke saya tuh diambil daripada saya. Gitu loh. Saya nggak mau anak-anak saya diambil daripada saya. Iya. Saya nggak mau suami saya diambil daripada saya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ini Pastor Ferry ini begitu memanjakan saya nih. Makanya saya gemuk sekali nih datang di Ender ya. Dia begitu memperlakukan saya dengan mungkin seperti putri gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya hampir nggak ke dapur gitu ya Bapak Ibu Saudara, dan saya Tuhan gimana saya nggak bisa menyanyiakan semua itu Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sekali bahwa ada suami yang begitu mensupport istrinya, yang selalu pergi gitu pelayanan gitu, yang selalu ngebelain istrinya di hadapan orang lain yang mungkin cucu gitu loh. Kok ibu kok selalu pergi sih? Apa bapak tuh gimana gitu loh? Ya Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tapi dia justru selalu support sama saya Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan ngasih ke kita, maka itu akan diambil daripada kita. Ya saya nggak mau dong suami saya diambil daripada saya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan. Kita perhatikan ini. Sekali lagi, apa yang kita tidak bertanggung jawab di dalamnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan diambil daripada kita. Termasuk uangmu. Kenapa kita kok kekurangan? Karena kita nggak bertanggung jawab dengan uang. Karena yang mungkin kita terima sedikit, kita mengeluh. Aduh sedikit aja bulan ini mah, hanya sedikit maaf ya, cuman sedikit. Kenapa nggak mengucap syukur Bapak Ibu Saudara? Kenapa nggak menjadi seperti kisah yang saya sempat sampaikan tadi malam. Seorang janda nabi yang ditinggal mati oleh suaminya, Bapak Ibu. Dan kemudian dia bilang, ini tinggal sedikit yang ada padaku. Tapi yang sedikit ketika diminta oleh nabi, dia serahkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan melipat gandakan.
apa yang ada, dibuli-bulinya. Sebanyak kebutuhan dia itu terpenuhi daripada minyak tersebut dalam 1 Raja-Raja pasal 4, 2 Raja-Raja pasal 4. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 laki-laki di sebuah padang rumput, perhatikan di pegunungan, di tepi pegunungan, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang itu 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, mereka mengikuti Yesus sampai kemudian Yesus merasa bahwa saya perlu memberi makan kepada mereka. Kalau mereka tidak dikasih makan, mereka akan lapar dan pingsan di jalan. Jadi akhirnya dia tanya sama Filipus, kita ada apa? Kita punya, Filipus bilang, roti seharga 200 dinar nggak akan cukup. Iya, nggak akan cukup buat orang sebanyak ini, Rabi, Guru. Iya. Tapi tiba-tiba Andreas datang. Dia bawa seorang anak kecil. Andreas ini pinter ngebujuk anak-anak ya. Dia bujuk anak kecil ini yang dia lihat punya lunchbox, punya kotak makan siang yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Ketika 5 roti dan 2 ikan ini diserahkan ke tangan Yesus, apa yang terjadi? Matius 14 ayat 19, tolong Pastor Ferry bisa baca, saya minum. Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ini terjemahan lain berkata, dan mengucap syukur. Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan kecil di tangan dia. Dia melihatnya dan menghadap ke atas. Dia lihat roti dan ikan dan dia menghadap ke atas. Dia menunjukkan hatinya kepada Bapa di surga, yang sang pencipta yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia mengucap berkat, dia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Wow, amazing Bapak Ibu, amazing sekali. Kayak apa ya Bapak Ibu Saudara? Ketika mungkin dari tangan Yesus ketika dipecahkan diberikan kepada Petrus, Yohanes, Matius, Lukas gitu kan, Thomas, Filipus, Andreas, ketika diberikan kepada mereka, kepada Yudas dan lain-lain Bapak Ibu Saudara, mereka mungkin belum amazing. Tetapi ketika mereka melihat roti dan ikan di tangan mereka, yang mungkin 1 roti di tangannya Filipus, 1 ikan di tangannya Filipus. Tiba-tiba ketika Filipus mulai membagikan kepada orang-orang yang berapa ribu yang bagian dia mau dibagiin, Bapak Ibu, tiba-tiba, loh, kok nggak habis-habis? Kok nggak habis-habis? Inilah yang akan Anda, orang-orang yang tahu mengucap syukur, alami dalam kehidupanmu setiap hari. Apa yang sedikit di tanganmu yang engkau syukuri di hadapan Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Itu dia. Makanya Tuhan bilang kepada orang yang punya 1 talenta, hey, ambil apa yang ada pada dia. Ambil karena dia tidak bertanggung jawab, karena dia tidak mengucap syukur. Dia berpikir aku yang salah, aku yang salah. Padahal Yesus tidak pernah salah. Amin. Tadi malam kita nyanyikan lagu itu. Jadi orang ini kemudian apa yang ada pada dia diambil, ditambahkan kepada yang punya. Nah, perhatikan, ketika Filipus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Petrus, Yudas, Matius, Markus, siapa lagi? Itu mereka, ketika mereka memegang roti dan ikan di tangan mereka, itu dan mereka melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Mereka mengucap syukur sambil mereka berbagi, mereka mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya, terima kasih, yang sedikit ini Tuhan akan lipat gandakan, haleluya, puji Tuhan. Sambil mereka mengucap syukur demikian, mereka terus membagi. Jadi yang sedikit di tangan mereka, ketika terus mereka mengucap syukur dan membagi-bagi itu pada orang banyak, Tuhan lipat gandakan. Keren, haleluya. Inilah Tuhan kita, bos, haleluya. Inilah Tuhan kita, Pak, Bu, Yesus namanya. Tadi malam saya sempat menjawab, ada orang yang memposting di Facebook,
Dia bilang bahwa banyak orang itu tidak mengetahui nama Tuhan yang kudus, begitu. Dan bagaimana mereka akan ke surga kalau mereka, maaf ya kalau Anda ada mendengarkan malam ini, pagi ini, saya minta tolong ubah pikiran Pak. Pak, I love you because of Jesus. Karena saya tahu bahwa beliau suka juga nonton ini, suka ikut juga di live streaming kita ini. Dan beliau memposting, dan saya pas tadi malam habis live streaming Bapak Ibu Saudara, dan saya balas tuh. Saya bilang, mari kita bicara, iya. Beliau bilang bahwa banyak orang nggak tahu tentang nama Allah yang kudus. Jadi ada nanya, siapa nama Allah yang kudus? Gitu loh. Pak, kalau Anda orang Ibrani, orang Yahudi, Anda ngomonglah Yesus, Yeshua HaMashiach, gitu loh. Yahweh, silakan. Tetapi kalau Anda orang Indonesia, sebutkanlah dia Tuhan. Sebutkanlah dia Yesus Kristus. Karena saya bilang, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus, Pak, tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kenapa Bapak rubah nama Yesus? Bapak pergi aja ke Yahudi, ke Israel. Dan Bapak sebutkan nama itu, mereka paham. Tapi kalau Bapak sebutkan nama itu di Indonesia, mereka nggak paham. Sorry, Pak. Tuhan Yesus mengasihimu, Pak. Ayo, kembali ke Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Karena saya pikir selama saya di ND 23 tahun, nggak ada orang yang berani rubah nama Yesus di ND ya. Alkitab saya nggak diubah loh ya. Nggak berubah. Iya, baik terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu nggak berubah. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan masa kini, Pak. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu nggak berubah. Namanya adalah Yesus Kristus. Nih lihat lagi nih, Matius pasal 1, Pak Sofir tolong baca. Matius pasal 1 ayat 21. Ketika Maria mendapatkan kunjungan Gabriel, malaikat Gabriel pembawa pesan, apa yang dikatakan? Namakan anak itu Yesus karena apa? Yesus artinya apa? Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki Yang harus kau namai Yesus. yang kau harus namai. Ini terjemahan bahasa Indonesia di Alkitab orang Indonesia, Pak. Ya. Jadi jangan pakai nama yang lain lah. Ya, Yeshua HaMashiach itu bahasa sama, bahasa Greka, bahasa Yunani, ya. Ya, tapi kita ada di Indonesia, kita nggak tinggal di Yunani. Kita nggak tinggal di Israel. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia ya. Nggak usah aneh-aneh lah, ya. Nggak salah yang namanya Yeshua HaMashiach, nggak salah. Yahweh nggak salah. Tetapi karena kita nih ada di Indonesia, ya pakailah bahasa Indonesia. Lanjut Bapak Gembala, Bapak. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Ia Yesus. akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan loh. Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Dia nggak pernah menjadi di Indonesia, nggak pernah jadi Yeshua HaMashiach. Dia di Indonesia nggak pernah jadi Yahweh, gitu loh. Tapi nanti kalau kita ke negeri orang itu, baru kita pakai Yeshua HaMashiach, baru kita pakai Yahweh. Paham Bapak Ibu? Paham Pak? Yang posting itu ya? Haleluya. Bisa Karena ketemu dia- kami ngobrol. Iya. Karena dialah yang akan menyelamatkan Iya, umatnya. karena Yesuslah dari yang akan dosa menyelamatkan kita. Karena Tuhan inilah bahasa Indonesia, bukan Yahweh. Bahasa apa namanya? Ibrani sana. Iya. YHWH itu. Bapak Ibu Saudara, nggak usah aneh-aneh. Iya. Iya betul Ibu Dorcas Lango. Kita nih kan di Indonesia. Kalau nanti di Amerika, mereka bilang Lord, bukan Yahweh, bukan. Mereka nggak bilang Tuhan, mereka bilang Lord. Tapi kalau kita di Indonesia bilang Tuhan, nggak perlu pakai Yahweh lah. Tuhan Iya. bahasa Indonesia juga. Iya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Nanti kalau bapak-bapak, nanti ibu-ibu pakai bahasa Yahudi, aku ajak ngobrol bahasa Yahudi nanti ya. Nanti bapak ibu harus ibadahnya juga bahasa Yahudi. Kalau bapak ibu pakai bahasa Yunani, pakai Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, nanti ibadahmu juga pakai bahasa Yunani dong. Masa pakai bahasa Indonesia? Nggak adil namanya. Yes, Yesus lah yang menyelamatkan kita, Mak Ina. Nggak usah aneh-aneh. Iya, Ani Sepang. Nggak usah aneh-aneh, betul, Bu. Iya, nggak usah aneh-aneh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Namanya tidak pernah berubah. Dan tidak boleh ada orang yang merubahnya. Saya larang itu.
Haleluya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Kristus ini mengucap syukur kepada Bapa ketika dia jadi manusia, dia menjadi manusia dan dia mengucap syukur kepada Bapa Allah pencipta. Elohim. Iya. Iya, Elohim lagi, orang ngomong-ngomong lagi. Gak usah lah. Iya. Itu Allah Bapa pencipta kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi gak usah aneh-aneh gitu ya. Sebut aja yang biasa kita sebut. Terus dibilang lagi katanya itu nama tuh ndak kudus. Selain Yesua Masiah, namanya nggak kudus. Kalau pakai Yesus nggak kudus. Oh my goodness, ya. So salah ke siang itu Pak. Sudah salah banget Pak. Bertobat sudah, kembali kepada Tuhan, kepada jalan lurus itu Yesus Kristus. Haleluya. Nah perhatikan. Kok saya belok ke situ ya. Nah jadi perhatikan. Yesus menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Saya pengen dibagikan sama Yesus sesuatu yang Yesus sudah mengucap syukur dan dibagikan ke saya, dan saya mengucap syukur akan terjadi pelipat gandaan, Pak, Bu. Haleluya. Ketika Yesus mengangkatnya dan dia mengucap syukur di hadapan Bapa, Bapa memberkati. Ketika Anda punya sebotol air saja, Anda menghadap kepada Tuhan dan mengucap syukur di hadapan Bapa, Bapamu itu akan memberkatimu. Bapamu itu akan memberkati apa yang sedikit padamu. Katakan amin. Setelah perhatikan, setelah Sakaria lidahnya dipulihkan, dia nggak bisu lagi. Setelah Anda dipulihkan, setelah Anda bisa mengucap syukur dengan sedikit yang ada pada Anda, lidahmu akan dipulihkan oleh Tuhan, dan terus dalam seluruh hidupmu engkau akan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Iya Ibu Jeti, Pak Seki, Lisa Uli, yes. Iya Kakak Lisa, tolong balas itu WA itu. Itu postingan. Kasih tahu. Coba klik dan bagikan ini ke beliau. Iya. Iya. Nah Bapak Ibu, saya mengasihi mereka. Saya mengasihi mereka. Makanya saya berani untuk ngomong. Saya berani untuk komen. Iya. Saya tidak pernah komen di beliau punya Facebook. Tapi tiba-tiba kok tadi saya pengen komen gitu loh Bapak Ibu. Nah jadi perhatikan, nggak usah aneh-aneh gitu ya, nggak usah aneh-aneh ya. Di dunia ini udah aneh, nggak usah kita tambah dengan keanehan kita lagi ya. Ikut Yesus aja, dilurusin, namanya tetap Yesus, nggak berubah-ubah ya. Oke, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda tahu ketika lidahnya dibuka oleh Tuhan, Efata, Lukas 1 ayat 79, silakan Pak Soferi baca. Lukas 1 ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, wow, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini dia udah bernubuat loh Bapak Ibu. Sakaria bernubuat, lidahnya udah dipulihkan. Orang yang suka mengucap syukur, dia akan bisa bernubuat. Bernubuat, Bapak Ibu perhatikan. Saya tidak sedang berbicara tentang nubuat dalam bentuk karunia bernubuat. Pak Sofir tolong dibaca 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Ini karunia nubuat Bapak Ibu ya, ini karunia nubuat. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan untuk kita dipulihkan lidah kita dan kemudian kita bisa menubuatkan sesuatu. Jadi kita mengucap syukur sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu, air dalam botol saya tinggal sedikit akan Tuhan lipat gandakan. Kita sedang bernubuat untuk hidup kita. Tetapi ini bukan karunia nubuat, ya bukan. Yang saya bilang begini, saya percaya Tuhan bahwa air yang ada, saya percaya Tuhan uang yang sedikit di amplop ini Tuhan, saya mengucap syukur, engkau akan lipat gandakan. Kita tidak sedang melakukan beraktivitas dengan karunia nubuat, tetapi kita bernubuat untuk kehidupan kita yang akan jadi baik. Karena perhatikan, mulut kita punya kuasa. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah ini yang Efata tadi, yang beku, dibuat beku sama Tuhan karena dia tidak percaya.
Karena Sakaria tidak percaya, Tuhan bekukan lidahnya, bisu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, tetapi lidah kalau sudah dibuka itu Bapak Ibu sudah dia punya kuasa. 18 ayat 1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah ini. Nah, jadi perhatikan ketika lidah daripada Sakaria sudah mulai belajar mengucap syukur sama Tuhan, lidahnya dibuka oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan dia mulai bernubuat. Dia bernubuat, ya. Bapak Ibu Saudara. Dan yang tadi Pastor Ferry baca 1 Korintus 14 ayat 1 itu bicara soal karunia nubuat. Karunia nubuat itu adalah hasil daripada kepenuhan Roh Kudus yang dialami oleh seseorang. Perhatikan. Beda dengan ketika kita bicara sesuatu yang untuk hidup kita. Iya. Kita nggak penuh Roh Kudus pun kita bicara. Kalau kita terus bicara, mengatakan tentang hidup, kita akan hidup gitu loh. Sembuh, kita akan sembuh gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang di 1 Korintus 14 ayat 1 itu adalah karunia. Nah, karunia ini akan diperoleh oleh orang-orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, yang terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia akan mengalami yang namanya karunia bernubuat. Seperti Yeskiel 37:7, tolong Pastor Ferry baca. 37. Yeskiel 37 ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku. Yeskiel 37 ayat 7. Dan segera sesudah aku bernubuat, perhatikan. Segera sesudah Yeskiel bernubuat, apa yang didengar? Kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Anda perhatikan. Ketika Anda mengucap syukur, Anda mengatakan kepada tulang-tulangmu yang tidak karu-karuan itu. Anda mengatakan sesuatu, oleh bilur-bilur Yesus, tulang-tulangku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, kalau Allah berkenan, Allah akan melakukan seperti apa yang Anda katakan. Alkitab katakan dengan segera firman Tuhan berlari. Allah akan keluarkan firman-Nya dan dengan segera firman Tuhan berlari dan maka disembuhkannya lah mereka. Mazmur 103. Maka disembuhkannya lah mereka. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang berseru-seru di lautan yang luas kayak mau tenggelam kapalnya karena gelombang besar. Ketika mereka berseru-seru, maka firman Tuhan itu berlari, maka ditolonglah mereka oleh Tuhan. Perhatikan, Bapak. Berseru-seru itu bicara soal ketika kita juga mengetahui tentang Allah kita yang sanggup, kita mengucap syukur, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup meneduhkan gelombang ini. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Ini harus berdasarkan pengetahuan kita akan Tuhan kita. Sama dengan kemarin malam saya bicara tentang bagaimana kita mendengar, kita melihat, kita mengalami, dan kita bersaksi tentang Tuhan. Jadi kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu akan kita ungkapkan lewat kata-kata kita. Saya mengucap syukur Tuhan untuk uang yang ada di dompet saya ini Tuhan. Walaupun tinggal sedikit, tapi saya percaya oleh kuasa mujizat-Mu, ini akan cukup buat saya sebulan ini. Nah, Anda harus bisa. Mulut lidahmu, Efata, terbuka. Ketika engkau suka mengucap syukur, engkau tidak akan melihat sesuatu yang sedikit padamu sebagai malapetaka, sebagai bencana, sebagai pencobaan, sebagai kesusahan, sebagai kesulitan, sebagai enggak cukup. Tetapi ketika engkau mengucap syukur pada Tuhan, engkau tahu bahwa yang sedikit padamu, Tuhan sanggup untuk lipat gandakan. Ini loh Bapak Ibu. Mas Yohanes pasal 8 ayat 32. You shall know the truth. Engkau harus tahu kebenaran. And the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika saudara tahu tentang kebenaran mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, kebenaran. Jika saudara tahu tentang kebenaran daripada mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, Allah sumber segala sesuatu yang akan melipat gandakan yang sedikit padamu. Percaya enggak Bapak Ibu? Katakan, aku percaya.
Haleluya. yang sedikit padaku. Aku sudah mengenal Tuhanku. Aku tahu Tuhanku sanggup untuk melipat gandakan apa yang sedikit padaku. Asal kita taat, taat aja. Jadi ketika Sakaria mulai taat dan ditanya siapa nama anak itu, maka dia minta batu tulis. Dan dia mulai menuliskan, nama anak ini adalah Yohanes. See Bapak Ibu? Saat dia sudah menuliskan nama anak ini, taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, percaya kepada firman Tuhan. Tuhan buka lidahnya. Ayat 64 tadi, Tuhan buka lidahnya. Efata terbuka. Dan pada akhirnya, ayat yang keberapa 47 tadi, dia bernubuat. Ayat 79. Nubuatnya salah satu, cuman saya ambil salah satu aja. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Kenapa? Mereka yang ada dalam kegelapan nggak tahu kebenaran. Mereka tidak dimerdekakan. Mereka terus ngeluh dengan yang sedikit yang ada pada mereka. Anda pun yang sudah tahu kebenaran hari ini. Kemarin tadi malam saya khotbah kepada saudara, saya bilang tentang, kemarin saya bicara tentang aku mendengar, aku melihat, aku mengalami, dan aku menyaksikan. Anda harus menyaksikan apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami dengan Tuhan. Anda harus saksikan. Untuk mereka yang ada di dalam kegelapan, Anda bisa mulai berkata-kata kepada mereka seperti Sakaria. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Dan dalam naungan maut. Kenapa? Mereka udah diancam, ada ancaman maut. Kalau maut datang, mereka nggak masuk surga. Mengerikan loh Bapak Ibu. Lanjut Pak Subari, saat minum. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah ini poinnya, apalagi kita masuk di hari ketiga Natal ya, bulan Desember ya. Hari ketiga kita makin dekat kepada, kita sudah masuk di Minggu Adventus, Bapak Ibu Saudara, dan kita sedang merayakan Natal. Banyak orang sudah merayakan Natal. Dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ketika Anda tidak mengucap syukur, hatimu nggak pernah damai sejahtera, bos. Nggak bisa, Bu. Anda tidak akan mengalami damai sejahtera ketika engkau tidak mengucap syukur dengan sedikit yang ada padamu. Ya, dengan sedikit uang di dompetmu, di rekeningmu. Anda tidak akan bisa mengucap syukur. Bagaimana Anda mendapatkan damai sejahtera? Nggak bakal. Jauh tuh damai sejahtera. Tetapi ketika kita sudah mendengar, melihat, mengalami Yesus Tuhan, maka kita akan bisa ngomong kepada orang. Dan omongan kita kepada orang itu yang sudah memerdekakan kita akan memerdekakan orang lain. Coba tolong munculkan Yohanes pasal 8 ayat 32. You shall know the truth and the truth will set you free. Engkau harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anda sudah tahu kebenaran hari ini. Dari tadi pagi saya sampaikan. Kebenaran tentang mengucap syukur. Kalau Anda tidak mengucap syukur, tidak suka, tidak tahu mengucap syukur, maka yang sedikit padamu, Anda akan khawatir. Anda tidak punya iman. Anda akan takut. Anda akan kecewa, Anda akan salahkan Tuhan, salahkan keadaan, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak-anak, salahkan orang tua, salahkan kantormu, tempat orang-orang atasanmu mungkin, dan sebagainya. Kita akan menyalahkan, kita akan mencari kambing hitamnya, Bapak Ibu Saudara. Padahal kambing hitamnya nggak bisa dipotong untuk makan bikin gulai, Bapak Ibu ya. Kita akan mencari kambing hitamnya. Kita nggak akan menerima salah. Makanya nggak bisa mengucap syukur karena nggak pernah menerima salah. Cobalah kita, Tuhan aku salah Tuhan. Aku ini banyak kurangnya Tuhan. Aku berdosa Tuhan, ampuni aku. Aku nggak bersyukur dengan sedikit yang ada. Aku nggak bersyukur dengan yang satu yang ada padaku. Pak Lukas Lamento, iya. Setidaknya Bapak masih punya tangan untuk bisa digerakkan. Bapak masih punya tangan untuk meraih makanan untuk bisa disuapin langsung ke mulut Bapak, iya. Sekalipun mungkin Bapak kakinya mungkin tidak bisa bebas untuk beraktivitas, Bapak, iya. Tapi perhatikan, Cece Herawati mengucap syukur, sekalipun Cece harus, mungkin kakimu bengkak, mungkin kamu Cece nggak bisa bergerak, nggak bisa pergi ke Israel seperti Cece punya kerinduan. Apa Cece Herawati masih nonton, masih ada? Lambaikan tangan Cece. Iya. Shalom Bu Tuti Stephen Lee, apa kabar? Di sana sudah malam ya. Iya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di sini pagi, ya.
Di Amerika sudah malam. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jadi at least kita masih punya tangan. Haleluya. Kalaupun tangan ini nggak bisa bergerak, at least kita masih punya mulut untuk ngomong. Iya. Iya. Iya, Cece Herawati, apa kabar Cece? Yes, I love you Cece. Cece, jangan mengeluh dengan keadaan, dengan kakimu yang bengkak. Tapi mengucap syukur, paling tidak Cece masih punya tangan ya. Kemarin ya kita ketemu di Surabaya Cece ya, berapa bulan lalu. Paling tidak Cece masih punya tangan. Jadi jangan lihat itu sakit. Kalau saya mau lihat jariku bengkak, saya nggak bisa mengucap syukur. Tapi aku nggak pusing dengan jari nggak bisa tekuk ini. Saya nggak tahu sampai kapan Tuhan menyembuhkan saya nggak tahu. Tangan saya ini ketika saya ngetik-ngetik pakai tablet, itu bengkak dan sakit. Saya bilang, Tuhan ini saya mau pakai Tuhan. Jadi belajar mengucap syukur. Kalaupun rekeningmu sudah habis, tapi paling tidak di dompetmu masih ada. Kalaupun sudah nggak ada uang besar-besar, uang receh masih ada. Apakah Tuhanmu tidak sanggup melipat gandakan yang receh padamu, yang koin padamu, Bapak Ibu? Oh, aku sangat percaya Tuhanmu sanggup untuk melipat gandakan. Asalkan hatimu merespon dengan baik masalah yang kau hadapi. Asalkan hatimu memberi respon yang baik tentang Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, karena Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus